Shalom, Mejua Guru KKR se-GBKP. Tetap semangat untuk kita boleh melakukan sermon bahan minggu kita untuk tanggal 31 Juli tahun 2022. Jadi sebelum kita memulai sermon kita untuk mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Bahan Alkitab untuk kebaktian kita tanggal 31 Juli tahun 2022 ini diambil dari Amsal 3 ayat 35 yang bunyinya demikian. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Dan saya juga akan membacakan bahan untuk renungan remaja, yaitu dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah yang menjadi bahan renungan kita, yang menjadi bahan Alkitab kita untuk tanggal 31 Juli ini. Tema kita untuk balita adalah bijak, anak kecil mewarisi kehormatan, demikian juga dengan tanggung, dan juga remaja mewarisi kehormatan. Kalau kita berbicara tentang bijak atau orang bijak, atau mungkin pertama dulu kita berbicara tentang kitab Amsal. Amsal itu adalah kitab yang mengajarkan ataupun kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat supaya orang menjadi bijak. Nah, jadi bijak itu adalah karakter yang dikehendaki ketika kita berbicara tentang kitab Amsal. Nah, kalau kita berbicara tentang bijak dalam kitab Amsal, itu di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi, bijak itu dihubungkan dengan takut akan Tuhan, di mana bentuk dari takut akan Tuhan, kalau kita baca di Amsal 3 ayat 26 sampai 35, khusus nanti ayat 35 yang menjadi bahan renungan kita bisa lihat bahwa orang bijak itu bentuk dari dia takut akan Tuhan, seperti yang kita bilang tadi dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Bentuknya adalah kebaikan dan kebenaran, di mana kebaikan dan kebenaran itu menjadi tolak ukur sikap dan tingkah laku. Nah, jadi dapat dikatakan orang bijak adalah orang yang di mana kebaikan dan kebenaran itu jadi tolak ukur sikap dan tingkah lakunya. Nah, ini kami baca dalam salah satu buku tafsiran pendeta kita, pendeta di gereja kita GBKP. Nah, di situ dikatakan bahwa dan sesuai dengan bahan kita Amsal 3 ini, kebaikan dan kebenaran yang menjadi tolak ukur sikap dan tingkah lakunya. Bagaimana contohnya kebaikan dan kebenaran itu? Yang pertama kita bisa lihat dari ayat 26 dan ayat 27, di mana dia memberi kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Yang kedua, dia menghindari pandangan dan tindakan kejahatan bagi sesama, itu di ayat 28 dan ayat 29. Yang ketiga, dia selalu berdamai dengan sesama. Dia menghindari pertengkaran tanpa alasan yang jelas dengan orang lain. Dia tidak iri juga dengan orang yang jalan hidupnya jahat tapi mendapatkan kekayaan. Itu di ayat 30 dan 31. Jadi dari situ kita melihat itulah bentuknya, kebaikan dan kebenaran. Nah, orang yang bijak adalah orang yang menjadikan dasar hidupnya adalah kebaikan dan kebenaran yang terlihat dari sikap dan tingkah lakunya. Di ayat 35 itu yang menjadi bahan renungan kita.
orang bijak, yaitu orang yang kebaikan dan kebenaran sebagai bentuk dia mendengar perintah Tuhan, takut akan Tuhan tadi. Orang yang menjadikan itu semua menjadi tolak ukur sikap dan tingkah lakunya, dia akan mewarisi kehormatan. Mewarisi kehormatan. Dan sebaliknya, orang yang bebal, yaitu orang yang hanya menuruti keinginannya, kebalikan dari orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran, orang yang mau mendengarkan kehendak Tuhan. Orang yang bebal, orang yang hanya menuruti keinginannya sebagai bentuk kebebalannya, ketidakmauannya mendengarkan perintah Tuhan, menjadi tolak ukur sikap dan tingkah lakunya. Atau dalam tanda kutip bisa kita bilang orang yang suka-suka dalam hidupnya, tanpa peduli nasihat dan teguran. Apa yang akan dia dapat? Dia hanya akan mendapat malu. Kalau kita berbicara tentang mewarisi kehormatan, itu adalah orang bijak tadi. Mewarisi itu bisa kita gambarkan adalah orang yang sudah ditentukan pasti mendapatkan sesuatu. Orang yang sudah ditentukan untuk pasti mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu biasanya yang berharga. Dan memang sejalan mewarisi kehormatan, yang berharga itu adalah kehormatan. Kehormatan itu apa? Sesuatu yang berharga, seperti nama baik, dihargai, menjadi yang dibanggakan, atau mungkin bisa kita gambarkan seperti seorang raja yang dihormati, atau mungkin kita bisa katakan orang yang mendapat tepukan sorak meriah, jempol. Sebaliknya seperti yang kita baca tadi, orang bodoh, orang bebal, dia hanya akan mendapat malu, sorak, malu, mela di bahasa Karonya, kemelaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan Yeremia 9 ayat 23-24, orang bijak dia akan berbangga karena mengenal Tuhan, bukan karena kekuatan dirinya sendiri, bukan karena kehebatan dirinya sendiri, dan juga bukan karena kekayaan dunia ini, tetapi karena dia mengenal Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang dia kenal? Yaitu Tuhan yang kasih, baik, dan benar. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Maka orang bijak mengenal Tuhan, dia akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu kasih, baik, dan benar. Itulah kebanggaannya, itulah yang menjadi tujuannya, itulah yang menjadi kesukaannya di dalam hidupnya. Itulah orang bijak dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Dari sini kita berangkat untuk anak balita, kecil dan tangguh. Khusus untuk anak balita, kita berbicara tentang tema bijak. B-I-J-A-K. Dan anak kecil dan tanggung mewarisi kehormatan. Untuk anak kecil, anak balita dulu ya. Untuk anak balita dan kecil tanggung kita bisa hubungkan, menurut kami ya. Kita bisa hubungkan karena ini sangat berkaitan sebenarnya temanya, bijak dan mewarisi kehormatan ini. Kita bisa tanya dulu anak-anak kita, anak balita mungkin, siapa yang mau menjadi anak yang bijak? Apa itu bijak? Kenapa kita mau jadi anak yang bijak? Misalnya udah ada yang mau angkat tangan gitu. Karena anak bijak dalam Amsal 3 ayat 35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Jadi kenapa kita mau menjadi bijak? Karena bijak mewarisi kehormatan. Untuk anak kecil, siapa yang mau mewarisi kehormatan? Saya. Kenapa mau mewarisi kehormatan? Karena kalau kita menjadi orang yang mewarisi kehormatan, artinya kita adalah orang yang ditentukan atau ditunjuk atau dipilih untuk pasti mendapatkan surat
bersorak sukacita, tepuk tangan meriah mendapatkan jempol. Ya, itu ya untuk anak balita, kecil dan tanggung itu bisa kita hubungkan. Bijak, kenapa kita mau jadi anak bijak? Karena anak bijak mewarisi kehormatan. Mewarisi kehormatan itu bagaimana? Nah, mewarisi kehormatan itu kita jelaskan lagi. Jadi anak dari balita, kecil dan tanggung itu bisa sekalian kita jadikan satu kesempatan penjelasan yang berkaitan. Gitu. Nah, memang sangat berhubungan. Karena itulah artinya bijak itu dia akan mendapatkan kehormatan, dan orang yang mendapatkan kehormatan adalah orang yang bijak. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang bijak? Nah, gitu ya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang bijak? Nah, dari firman Tuhan kita melihat bahwa orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan yaitu yang mau mendengarkan nasihat yang baik, melakukan juga nasihat yang baik dan benar, bukan sesuka hatinya saja. Nah, contohnya kita bisa ambil satu cerita tentang seorang anak yang bernama Tao. Tao ini berasal dari negeri Cina. Si Tao ini mendapatkan berita bahwa raja atau kaisar Cina mengumumkan bahwa dia sedang mencari penggantinya untuk menjadi seorang raja. Kaisar mengumumkan dia akan memilih orang yang terbaik untuk menjadi penggantinya menjadi raja atau kaisar di negeri Cina. Dan dia mengumumkan syaratnya adalah siapa yang menanam benih yang kuberikan kepada kalian, itulah yang akan menjadi kaisar penggantiku. Lalu kaisar membagikan benih untuk ditanam oleh orang-orang yang mau mengambil kesempatan untuk menjadi kaisar pengganti kaisar yang lama ini. Lalu si Tao ini pun ikut. Dia menerima benih dari kaisar, dari raja. Lalu dia menanamnya. Dia tanam, dia siram. Dia tanam, dia siram. Kemudian 1 bulan sudah berlalu. Dia pergi ke pasar dekat daerah rumahnya. Dia mendengar cerita dari teman-temannya, orang-orang yang juga ikut menanam benih yang diberikan kaisar. Mereka bercerita bahwa benihnya sudah ada yang sejari kelingking, ada yang sudah sejari telunjuk, ada yang sudah sejari jempol, ada yang sudah sejari tengah. Pokoknya sudah ada perubahan. Kemudian si Tao berpikir dalam hatinya, oh, sudah bertumbuh ya punya mereka. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia mau membuang benih yang sudah ditanamnya selama 1 bulan. Kenapa? Karena benih yang ditanamnya tidak tumbuh-tumbuh. Tidak seperti teman-temannya yang lain atau orang-orang lain yang sudah ada yang sekelingking, sejempol, setelunjuk, sejari tengah, jari manis. Punyanya sama sekali tidak ada pertumbuhan. Tapi sebelum dia mau buang benih itu, ibunya datang. Ada apa, Tao? Kenapa kamu marah-marah? Kemudian Tao menceritakan kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, Tao, jadilah orang yang bijak. Ikutilah perintah yang diberikan oleh raja atau kaisar kepadamu. Bersabarlah, tetaplah pikirkan yang baik. Semua pasti nanti ada baiknya. Lalu Tao mendengarkan nasihat ibunya. Dia mengurungkan niatnya untuk membuang benih yang sudah ditanamnya sebulan yang lalu.
Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan akhirnya tibalah waktunya untuk membawa benih atau hasil dari benih yang ditanam. Kemudian semua orang membawa tanaman yang ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbuah, bahkan dari benih yang diberikan oleh raja atau kaisar tadi. Tahu di sudut-sudut membawa satu polybag atau satu tempat, satu media tanam, tanah yang kosong di mana di dalamnya ada benih yang belum bertumbuh. Tahu hanya diam saja, dia hanya tersenyum, dia membawa apa yang dikerjakannya, apa yang dipercayakan kepadanya. Kemudian kaisar keluar dari singgasananya, melihat semua tanaman yang dibawa oleh orang-orang yang datang. Kemudian raja berkata, "Terima kasih karena kalian sudah mengikuti apa yang aku katakan. Kalian sudah membawa hasil yang terbaik dari apa yang aku perintahkan. Aku sudah menemukan raja kaisar yang akan menggantikan aku. Dia adalah orang yang bijaksana untuk menggantikan aku." Kemudian raja menyuruh memanggil Tao. Dia menyuruh pengawal untuk memanggil Tao dan membawanya ke tengah. Tao berpikir dalam hatinya, jangan-jangan aku mau dihukum. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Aku dihukum pun tidak apa, karena benih yang diberikan kepadaku tidak bertumbuh. Kemudian dengan tetap tenang, Tao memberi dirinya untuk dibawa oleh pengawal ke tengah mendekati kaisar. Kemudian kaisar berkata, "Kau adalah anak yang bijak. Kau mengikuti apa yang kuperintahkan dengan sabar, dengan tekun, dengan hati yang baik dan benar. Kau tidak membuat-buat, tidak mengakal-akali apa yang aku perintahkan kepadamu. Benih yang kuberikan mana mungkin bisa tumbuh," kata kaisar. "Hah?" Lalu semua orang di istana raja terdiam. Lalu raja melanjutkan kata-katanya, "Karena benih yang aku berikan kepada kalian semua sudah aku panggang, jadi tidak mungkin bisa bertumbuh. Kalian semua sudah berbohong, kalian semua sudah mengakal-akali apa yang kuperintahkan kepada kalian. Tapi Tao, dia tetap mengandalkan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi dia adalah raja yang akan menggantikan aku," kata kaisar. Tepuk tangan untuk Tao. Jadi dari cerita itu kita belajar bahwa bijaksana itu, bijak menjadi bijak itu adalah mengutamakan dalam sikap dan tingkah laku, bukan menurut keinginan diri sendiri, tapi mau mendengarkan yang baik, melakukan yang baik dan yang benar. Tahu dia tetap berpikir baik, melakukan yang baik, baik kepada raja, baik kepada teman-temannya atau orang-orang sekitarnya, dan kepada dirinya sendiri, sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan dia menjadi raja, mewarisi kehormatan. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa sikap bijak itu adalah mengutamakan kebaikan dan kebenaran di dalam diri kita sebagai bukti kita takut akan Tuhan, bukan mengikuti kehendak diri kita sendiri saja. Nah, untuk anak remaja, kita bisa membawa anak remaja untuk bisa membandingkan kehidupan di sekitarnya atau cerita-cerita kehidupan di sekitarnya tentang menjadi bijak atau mewarisi kehormatan. Bagaimana orang yang mewarisi kehormatan?
orang yang mendapatkan kemuliaan di dalam hidupnya. Yang pertama, ada anak remaja yang hanya mengikuti keinginan hatinya. Kalau dia mau marah, dia marah-marah. Kalau dia mau malas, dia malas-malasan. Dia mau main, ya dia main-main aja, tanpa membuat sesuatu di dalam hatinya, di dalam hidupnya untuk mengikuti yang baik atau yang benar. Dia hanya mengikuti keinginan hatinya saja. Itu yang menjadi kebanggaannya. Kalau mau main, ya main aja, main terus. Main HP, aku kan mau main. Kalau orang tuanya berkata, ayo nakku belajar. Ah malas, janganlah suruh-suruh aku terus. Dia marah-marah sama orang tuanya. Dia hanya mengikuti keinginan hatinya. Apa yang terjadi dengan anak remaja yang membanggakan dirinya, membanggakan moodnya kadang-kadang gitu ya, yang hanya mengikuti keinginan hatinya? Apa yang terjadi? Dibandingkan dengan ada anak remaja yang mau melawan moodnya, mau melawan keinginan hatinya dan mengisi hidupnya dengan mengejar yang baik, dengan dia belajar, dia rajin ke gereja, dia mau mengikuti pelayanan, dia mau menggali hobi dan bakatnya, membagi waktunya antara belajar, pelayanan, dan bahkan juga membantu orang tua. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Anak yang hanya mengikuti keinginan hatinya mungkin sepintas akan terlihat menjadi anak yang hebat menurut dirinya. Tapi hasilnya adalah apa? Mungkin anak-anak yang hanya mengikuti keinginan hatinya bisa jadi gagal sekolah, tidak naik kelas, tidak lulus ujian, tidak mencapai cita-citanya. Apa yang menjadi ujungnya adalah melah atau malu, mendapat cemooh. Seperti dalam Amsal 3 ayat 35 atau seperti Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 tadi. Orang yang membanggakan kekuatan dirinya dan bukan karena pengenalan akan Tuhan, dia akan berakhir dengan hal yang tidak baik. Tetapi orang yang berbangga karena pengenalannya akan Tuhan, mengejar kasih, kebaikan dan kebenaran, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dia akan mendapatkan kehormatan di dalam hidupnya. Contohnya seperti yang kami bilang tadi, siapa? Guru KKR kita. Dia mengejar kebaikan, ya kan? Dia membagi waktunya untuk melayani, untuk bekerja, untuk belajar. Ada juga kakak-kakak kita yang masih kuliah, masih sekolah. Ya, dia mendapatkan kehormatan. Dia disayang oleh banyak orang. Dan coba setiap Natal dipanggil ke depan dan mendapat bingkisan kehormatan. Wah, keren ya. Atau ada juga anak KKR yang tidak pernah absen ke gereja, tidak pernah absen PA. Waktu Natal akan dipanggil. Ya, yang mendapatkan bingkisan kehormatan adalah Siani Berutarigan contohnya, ya kan? Tapi yang malas-malasan gak ke gereja, disebut pun tidak namanya. Jadi demikianlah menjadi bijak, mewarisi kehormatan ketika kita mengejar kebaikan, ketika kita mengejar kebenaran di dalam hidup kita, sebagai wujud kita ini mengenal Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Kita takut akan Dia sehingga kita selalu mengejar kebaikan dan kebenaran menjadi fondasi di dalam hidup kita. Jadi demikianlah yang boleh kami sampaikan di sermon kita hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua.